Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu ya, kalau kita mendengar orang bicara tentang tambang, maka kita akan membayangkan kita akan meruntuhkan gunung, menggali lembah, kemudian merusak alam dan sebagainya. Itu yang kita lihat sehari-hari di mana-mana. Padahal padahal kita tahu memang tambang itu sangat penting karena menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi secara umum, energi, mineral dan sebagainya. Mungkin pertanyaannya, apakah ada cara menambang yang tidak merusak lingkungan? Dulu barangkali tidak terbayangnya bahwa menambang itu sebenarnya bisa lebih baik dari itu. Saya mendapat pengalaman pertama berhadapan dengan masalah itu ketika diundang untuk bagian dari sebuah tim yang menangani pasca tambang di sebuah tambang di Sulawesi sekian belas tahun yang lalu. Di situ kami melihat ada tambang-tambang yang dikerjakan dulu yang belum menerapkan yang disebut sebagai green mining dengan yang baru. Tampak sekali bedanya. Yang lama itu kerusakan alam dibiarkan begitu saja, dan pemulihannya tidak dijamin seperti yang diinginkan. Di satu sisi ada tambang yang sudah menerapkan pendekatan kalau istilah lain namanya responsible mining atau responsible company, yang memperhatikan keberlangsungan lingkungan dan kemudian kepentingan masyarakat sekitarnya. Sangat berbeda dan sangat menarik. Pasca tambang disebutnya, jadi setelah tambang itu tutup nanti seperti apa wilayah itu, seperti apa masyarakat di situ, itu sudah diperhitungkan. Dan kami kemudian melakukan beberapa perencanaan, diskusi dan sebagainya, dan itu salah satu yang kita lakukan di sebuah tambang di Sulawesi. Begitu juga kami melihat beberapa tambang yang lebih sederhana. Di Lampung saya pernah terlibat dalam penelitian bagaimana tambang-tambang pasir yang ada di Lampung Timur dulu itu tahun 2008 saya ingat. Ketika digali cukup dalam dan sebagainya, kemudian pH air tidak baik, tidak bisa untuk perikanan sebagainya. Tapi di dalam satu tinjauan yang lebih luas, ternyata kawasan itu bisa kita perbaiki dengan dikaitkan dengan tata air yang ada di sekitarnya. Saya dengar sekarang kawasan itu justru menjadi sawah yang potensial. Jadi bisa saja sebuah tambang yang tadinya kita ambil materialnya, bahannya, kemudian diperbaiki atau malahan lebih baik dari fungsi sebelumnya. Juga ada beberapa success story tambang-tambang seperti itu di beberapa negara, yang malahan ada yang menjadi kota, ada yang kemudian menjadi danau, tempat wisata. Intinya adalah ketika kita akan melakukan sebuah penambangan, maka dari awal kita sudah merencanakan seperti apa yang akan kita lakukan dan tindakan-tindakan apa yang dapat mengurangi dampak terhadap lingkungan. Dan perencanaan lainnya adalah setelah tambang itu kita berhenti, maka seperti apa yang kita inginkan. Ini satu rangkaian yang tidak boleh dipisah. Kalau tidak, maka dia tidak memenuhi syarat. Tidak bisa kita masukkan dalam pembahasan yang terkait dengan istilah sekarang yang lebih umum adalah green mining. Satu, penambangan yang memperhatikan keberlangsungan sebuah kawasan secara lingkungan terhadap juga masyarakat sekitarnya. Itu barangkali pengantar saya mengenai yang maksud dengan green mining, yang mungkin saja kita perlukan satu saat. Kita tahu daerah kita mempunyai potensi tambang tertentu, maka kita tidak bisa sembrono begitu saja menggali tambang yang tanpa memperhatikan keberlanjutan kawasan tersebut dalam masa-masa mendatang, terutama ketika tambang itu sudah habis kita gali. Barangkali itu pengantarnya. Jadi green mining itu
menyikapi adalah sesuatu yang harus memperlakukan kawasan tambang itu dari awal sampai setelahnya itu berwawasan lingkungan gitu Bang ya. Ya. Jadi berkelanjutan gitu. Jadi jangan sampai seperti habis perang gitu ya. Habis bom selesai tinggal nggak bisa diapa-apakan gitu. Jadi itu yang dinamakan oleh Bang Ans tadi green mining. Dari awal penambangan tentunya kan tambang itu pakai kimia Bang. Bagaimana itu mengatasinya kan? Ya, selalu pakai kimia. Termasuk misalnya salah satu yang saya dengar tambang emas sekarang yang marak di mana-mana. Pakai apa? Salah satu persyaratan tidak boleh lagi menggunakan merkuri. Harus menggunakan bahan-bahan yang tidak berdampak jelek terhadap lingkungan. Itu salah satu contoh. Jadi pratambang, kemudian masa penambangan, dan kemudian pasca tambang harus dilakukan semua dengan sangat terencana dan tidak merusak lingkungan. Itu kan ada limbah ya dari pencucian tambang ini. Kalau misalnya tambang emas ya, dari pencucian tambang ini kan kalau dia tadi menggunakan merkuri kan ada limbahnya. Nah, katakanlah ini menggunakan yang tidak merusak lingkungan itu, apakah limbahnya tidak merusak? Atau harus ditampung? Harus ditampung. Semua harus diproses. Ada yang bisa di-recycle, ada yang perlu waktu untuk pemurniannya. Yang jelas, kalau misalnya kita ambil contoh tadi yang sederhana, tambang emas, yang jelas semua tidak boleh langsung ke perairan umum. Oh, ditampung dulu. Ya, gitu. ya. Saya dengar yang menggunakan cyanida diproses ulang dan sebagainya, yang menunggu waktu tertentu, gitu. Yang jelas beberapa yang tidak boleh lagi digunakan, ada misalnya menggunakan merkuri. Yang menggunakan yang lain bisa saja, tetapi semua ada panduannya, ya, dan itu standar yang harus dipenuhi. Kalau tidak, dia tidak akan dapat izin. Nah, lahan-lahan tambang ini emang sebelum ditambang, apakah misalnya wilayah ini sudah mempunyai izin ya, apa namanya, izin wilayah pertama IWL ya, apa itu izin wilayah ya, wilayah pertambangan ya. Misalnya sudah punya izin nih, apakah harus dilakukan penelitian kembali AMDAL-nya? Oh iya. Jadi misalnya, misalnya itu bukan berarti menghilangkan semua persyaratan yang sudah sudah menjadi bagian standar dari izin. Bukan hanya AMDAL, bagaimana proses yang akan dia lakukan dalam penambangan, termasuk rencana pasca tambang, bagaimana dia merehabilitasi, memperbaiki kembali, atau malah membuat dia berfungsi lebih bagus. Jadi satu contoh, bukan hanya menimbun, barangkali tidak menarik ada bekas tambang, setelah tambang asal ditimbun. Tidak begitu. Yang saya ceritakan tadi misalnya di Sulawesi, dia bukan hanya ditimbun, tapi ditanamin ulang dengan tanaman-tanaman tertentu yang bermanfaat. Jadi bukan hanya ditutup begitu saja, malah dicari penyelesaian yang justru bermanfaat kedua. Kita tidak bisa berkelanjutan ya setelah tambang habis. Satu kawasan sudah digali, siapa manusia yang bisa mengembalikan kayak dulu? Nggak bisa. Tetapi membuat lebih baik bisa, dengan perencanaan yang bagus, teknik yang bagus. Yang tadinya kolam biasa bisa jadi kolam ikan, kalau setelah racun-racunnya dijamin tidak ada lagi, ya. Atau dia menjadi tempat wisata karena dia cukup luas misalnya, atau dia menjadi kawasan penghijauan yang ekonomis, ditanam dengan tanaman-tanaman yang menghasilkan uang juga nanti suatu saat. Yang penting ada perencanaannya. Tidak bisa menambang begitu saja, kemudian ditinggalkan begitu saja. Ini yang sekarang terjadi, karena masih sifatnya itu hanya kompensasi. Kalau dia menambang, dia bayar sekian, menganggap sudah selesai. Ini yang kita mau. Kalau kita mau nanti tidak begitu. Dia harus punya perencanaan, harus melakukan sendiri. Gitu. Nah, walaupun ini kan ada model baru lah, nggak baru-baru amat ya. Ada izin pertambangan rakyat. Nah, rakyat ini diperlakukan sama nggak dengan perusahaan? Harus ada AMDAL, ada syarat-syarat yang lain-lain. Oh iya dong. Tapi kan lihatlah itu. Kenapa dikatakan rakyat? Karena skalanya kecil. Skalanya kecil dan dapat dilakukan terbatas. Kalau kita mendengar seperti tambang di Freeport sampai 2-3 km dalamnya, tentu kita melihat tidak begitu. Barangkali lebih masih bisa ditangani secara teknis dengan sederhana, karena misalnya luasannya hanya 1 hektar.
Kan kita dengar kalau ada orang mempunyai izin tambang IUP sampai 10.000 atau 1.000 hektar, ya tentunya berbeda. Gitu. Persyaratan AMDAL dan sebagainya tetap berlaku. Kan prosesnya Oh yang berbeda. iya, cuman karena dia skala rakyat, pemerintah harus bantu. Ya. Ya. Bantu membimbing dia Ya. untuk ini. Karena belum tentu dia mengerti juga. Pemerintah harus bantu karena tambang ini akan menghidupkan ekonomi masyarakat dan juga memberikan hasil untuk pemerintah berupa PAD atau pajak dan lain-lain. Nah, kalau Jadi dia tidak membantu percuma. Ya sebenarnya ada tambang-tambang yang skalanya tidak terlalu besar, seperti galian C gitu ya. Galian C itu sebenarnya sederhana, recovery-nya, rehabilitasinya pun barangkali sederhana, tidak serumit yang menggunakan bahan kimia dan lain-lain sebagainya. Ya, tapi kalau yang besar-besar tentunya mempunyai perencanaan tersendiri. Tapi setiap tambang tetap harus mempunyai yang namanya rencana setelah tambang itu ditutup. Namanya mining closure, ya. Jadi justru itu setiap perusahaan harus punya rencana. Nah itu yang harus dikendalikan, jangan dibiarkan begitu saja. Nggak usah jauh-jauh, kalau lubang itu tidak diperhatikan dengan baik, diatur kedalamannya, kerbau bisa tenggelam di sana. orang juga bisa. Ya jangankan orang, kerbau juga. Nah apakah bisa loh? Kalau kita yang merencanakan dulu para insinyur, yang merencanakan proyek juga insinyur, kenapa nggak bisa? Kan ilmunya ilmu rekayasa ya, bisa ditata ulang, diperbaiki. Nah, para penambang harus menyiapkan diri untuk yang demikian. Jadi dari awal sudah melakukan reinvestasi untuk persiapan ketika tambang. Jangan kemudian hanya mengeruk saja, tidak memperhatikan keberlangsungan kawasan yang akan menyebabkan tindakan-tindakan tertentu dari pemerintah. Yang paling fatal adalah menutup kembali tambang itu. Nah, kalau itu apa galian C ini, kalau di kita ini ada tambang emas ya, selain itu ada tambang emas juga ya. Tambang emas rakyat ini di kita ini berjalan nggak, Bang? Semua orang tahu bahwa dia ini berlangsung. Ada kegiatan di seluruh Indonesia. Tambang emas ini saya lupa istilahnya, sebagian itu dikelompokkan sebagai tambang ilegal, tapi rakyat melakukannya karena rakyat melakukannya dengan sangat sederhana. Teknologi yang paling kuno, misalnya menambang dari pinggir kali dan sebagainya, tidak terlalu besar. Kemudian ini selintas sebuah masalah yang harusnya cepat dapat diatasi. Pertama, membantu masyarakat mempunyai satu usaha yang didukung oleh pemerintah. Yang kedua, menjaga keberlangsungannya, keselamatannya gitu. Tidak cukup hanya dikatakan ini ilegal, kemudian yang kita sibukkan dengan pelarangan terus. Sementara karena hasil tambang itu sangat menarik, apa istilahnya, kucing-kucingan dengan masyarakat ini terjadi. Mencari cara lain yang ilegal tentunya. Sehingga ada orang mengatakan, walaupun itu tidak bisa dijadikan catatan resmi, bahwa yang menambang sekarang banyak sekali. Tapi sudah pasti kita bisa dikatakan semuanya belum memenuhi syarat untuk dikatakan legal. Tapi karena kebutuhan perut, dia jalan terus. Ya. Nah, jadi kalau tambang ini ya, ini ada apa ya? Pajak nggak ada kayaknya, apa namanya, retribusi ya, retribusi galian C itu ya. Termasuk saya tidak paham yang lain, tapi kalau tambang emas itu ada namanya IPERA, iuran pertambangan rakyat. Masuk ke pemerintah itu? Masuk ke pemerintah. Jadi pemerintah itu karena kita belum mulainya di Lampung, di beberapa provinsi lain itu ada yang sudah menyatakan bahwa yang pertama itu ada PAD dihasilkan dari kegiatan tambang, cukup menarik karena itu cukup besar. Yang kedua, masyarakat lokal itu terbantu
dengan penghasilan yang cukup menarik, walaupun hasil katakanlah dia mendapat cuma setengah gram, seperempat gram, itu sudah melewati Ya hariannya dapat segitu, 2 juta sah. UMR barangkali ya. Jauh karena harian itu luar biasa. Karena harga emas sekarang makin tinggi. Jadi ini satu kebijakan yang perlu kita pahami bersama. Ya, kita tidak bisa hanya berpihak kepada pengusaha atau masyarakat yang ingin mendapatkan uang saja, tapi juga keberlangsungannya dan juga manfaatnya bagi kita semua. Jadi ada potensi pendapatan asli daerah ya dari tambang ini yang sekarang ini kelihatannya kurang inilah, karena seperti yang kemarin mengakibatkan banjir katanya banyak tambang ilegal tapi jalan, berarti kan uangnya nggak masuk ke pemerintah. Iya, karena dia ilegal, tidak dibimbing, tidak dibina karena dia ilegal, hanya dilarang. Sementara dilarang juga dia jalan terus dan selalu fatal. Ya. Karena kemudian siapa yang bertanggung jawab? Ya semua pasti angkat tangan. Paling-paling kalau dia memenuhi syarat, ya masuk bui. Ya, kasihan masyarakatnya. Iya. Jadi pemirsa, green mining ini adalah penambangan yang bisa berkelanjutan, alam juga tetap bagus, tetap baik dan bisa berpotensi ekonomi setelah ditambang. Nah, mungkin ini bagi pemerintah juga harus harus coba menjembatani lah masyarakat atau rakyat yang tambang-tambang skala kecil ini supaya menjadi legal tentunya dan berpotensi menjadi pajak daerah yang menjadi pendapatan asli daerah, menambah pendapatan asli daerah yang tentunya kalau di Lampung ini PAD yang asli itu sangat-sangat kecil ya, di kabupaten kota itu sangat-sangat kecil. Kalau dia punya tambang tentunya akan lebih bisa nambah lah, lebih baik lagi. Adakah yang lain tentang green mining yang perlu disampaikan? Ini sebuah masalah global, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Lampung, sehingga beberapa lembaga internasional juga menyediakan diri untuk melakukan pembinaan. Katakanlah kita nggak punya pengetahuan apa-apa, ini hal baru buat kita, masih soal tambang. Ya, kemudian masih buta Q istilahnya. Kenapa tidak kita berkonsultasi dengan lembaga-lembaga internasional yang terkait atau lembaga kementerian, setahu saya menyediakan bantuan di dalam bimbingan seperti ini. Jadi supaya sebelum kita melakukannya kemudian merasa tidak menguasai persoalannya. Ada beberapa konsultan internasional yang menyediakan diri untuk membantu sebuah perusahaan ataupun daerah untuk itu. Kenapa tidak, gitu ya? Itu free apa harus berbayar? Ya, kalau nggak mungkin free. Tapi dia saling kerjasama kerjasama saling menghasilkan. Atau bisa saja free, tentunya harus ada beberapa persyaratan tertentu. Atau dia sebagai pembeli bisa? Enggak, yang saya tahu beberapa lembaga non profit, non government NGO, katakanlah semi komersial. Mereka berkepentingan melindungi lingkungan. Salah satu isu besar mereka adalah mencegah penggunaan merkuri untuk emas. Karena merkuri ini potensial meracuni begitu banyak orang ya. Itu racuni hewan juga ya, apa serangga atau lingkungan ya? Ya. Tanahnya bisa jadi mati bang kena itu. Mungkin tidak begitu sederhana persoalannya, tapi akan membuat kerusakan jangka panjang, baik bagi tanaman, hewan, dan perairan umum. Logam berat ini kan katakanlah dia tidak langsung ke kita, dimakan ikan, kita makan ikan. Iya. Lama-lama karena makan ikan bertahun-tahun numpuk di badan kita. Karena dia nggak bisa mencair ya, nggak bisa ini tidak mudah dikeluarkan seperti yang lain gitu ya. Namanya logam berat kan begitu sifatnya. Ya, jadi ada nggak bang? Kan kita ini tambang emas kita ini masih ilegal ya, belum ada izin resmi ya dari pemerintah, atau pemerintah belum mengeluarkan izin resmi ya, wilayah pun kelihatannya belum. Ada nggak bocoran ini kira-kira
Ada kemungkinan nggak ada pertambangan rakyat untuk tambang emas ini di Lampung ini? Ya, tidak usah kita berasumsi begitu. Sebaiknya kita berpikir secara logika saja. Apabila itu memang baik untuk meningkatkan income masyarakat di desa, kenapa tidak? Dan saya, saya dengan teman-teman menemukan hal ini, kenapa menjadi bahasan yang menarik. Ternyata Lampung itu sejak zaman Sriwijaya itu sudah diketahui mempunyai potensi tambang emas di berbagai tempat di Lampung. Memang selama masa pendudukan atau selama masa pemerintahan Hindia Belanda ini tertutup ya, karena kita lebih dikonsentrasikan menanam lada barangkali, mereka yang mengambil emasnya. Dan daerah-daerah yang kita temukan kaitannya dengan masa-masa lalu sebenarnya dulunya adalah daerah-daerah yang cukup makmur dari hasil tambang pada masa itu. Sekarang daerah-daerah itu justru sangat ketinggalan karena mungkin berbanding terbalik, kawasan yang punya potensi tambang tidak begitu baik untuk pertanian barangkali. Ya. Jadi ini sebenarnya bukan hal yang terlalu baru, cuma memang kita harus bicarakan lebih sering ya, supaya tidak menjadi kecurigaan satu sama lain. Ini bukan semata-mata kita mau katakanlah ini para pengusaha pengen menggeruk, sebenarnya enggak. Justru ini banyak berpengaruh kepada penghasilan masyarakat di bawah.